Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Imtiaz Rihadatul Ais, NIM X9023083407. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru proyek kepemimpinan 2 dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Romadi, Magister Humaniora. Proyek Kepemimpinan 2. Mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan rancangan proyek yang telah disusun. Jurnal Refleksi Proyek Kepemimpinan 2. Review pengalaman belajar. Topik 1. Revisi dan konfirmasi rencana. Fokus utama fase 1 yakni menghasilkan rencana bersama yang dapat memberikan manfaat kepada peserta kegiatan guna meningkatkan suatu kompetensi. Topik 2. Atur dan mulai eksekusi rencana. Pada fase ini, calon guru profesional melakukan persiapan pelaksanaan dan menyusun keluaran. Topik 3. Berbagi praktik baik dalam gelar karya proyek kepemimpinan. Pada topik ini, calon guru profesional menyiapkan laporan proses dan pencapaian proyek kepemimpinan 2 serta materi paparan dan pameran. Refleksi pengalaman belajar. Topik 2 yaitu fase 2. Atur dan mulai eksekusi rencana memberikan banyak pengalaman berharga bagi saya. Yang pertama, membuat keputusan dan merumuskan inovasi gagasan. Yang kedua, melaksanakan proyek kepemimpinan 2. Membangun kreativitas anak di TK Aisyah 053 Surakarta dengan membuat mozaik dari media biji-bijian dan tote bag. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proyek kepemimpinan 2 dengan membuat pelatihan ekoprint dari bahan alam dan media tote bag. Berkolaborasi dengan Ibu PKK Semanggi. Selanjutnya ada artefak pembelajaran. Di sini kita berkolaborasi dengan TK Aisyah 53 Surakarta. Pelatihan membuat mozaik dari media biji-bijian dan tote bag kanvas. Kemudian artefak pembelajaran kedua terdapat gambar. Kita berkolaborasi dengan Ibu PKK Desa Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Pelatihan membuat ekoprint dari daun yang di sekitar lingkungan kita seperti pepaya, daun jati, dan sebagainya. Selanjutnya, pembelajaran bermakna. Yang pertama, pentingnya membuat suatu perencanaan. Kedua, berkolaborasi dengan kelompok, dosen, komunitas, dan pihak lain yang terlibat. 3. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan mengaktualisasikan gagasan sesuai permasalahan sosial. Yang keempat, merefleksikan pengalaman belajar yang diperoleh. Kemudian, paradigma baru terhadap makna guru proyek kepemimpinan 2. Sebelum mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan 2, saya beranggapan bahwa tugas guru hanya melaksanakan pembelajaran di sekolah dan peserta didik dapat memperoleh pembelajaran hanya di kelas dan lingkungan sekolah. Sesudah mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan 2, saya menyadari bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan di mana saja dan dengan siapa saja. Oleh karena itu, masyarakat dapat membantu mendorong tercapainya tujuan pembelajaran dan peserta didik dapat mengembangkan potensi bersama masyarakat.
desain invensi atau inovasi. Pengalaman yang paling bermakna. Yang pertama, memperoleh pengalaman mengenai implementasi proyek yang telah direncanakan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sosial dan sikap kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak lain dan kesadaran setiap anggota menjalankan tugas sesuai peran merupakan hal yang sangat penting. Keempat, dokumentasi diperlukan untuk merekam kegiatan yang telah dilaksanakan. Desain invensi proyek kepemimpinan 2, selalu mempelajari hal baru yang berkaitan dengan pembelajaran maupun kegiatan sosial. Kemudian, memberikan kontribusi nyata dimanapun saya berada sebagai bentuk pengabdian profesi guru. Di sini ada upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kepekaan sosial melalui pembelajaran berbasis proyek sosial pada pembelajaran teks prosedur di kelas 10. Dengan tujuan pembelajaran melatih kepekaan peserta didik terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap permasalahan sosial dan di sekitarnya, melatih pemahaman peserta didik mengenai materi teks prosedur melalui demonstrasi yang telah dilaksanakan di lingkungan sosial. Pada proyek kepemimpinan 2 ini bisa diimplementasikan pada pembelajaran teks prosedur dengan materi teks prosedur dengan model project based learning. Metodenya itu demonstrasi, presentasi, dan tanya jawab. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang pertama menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah, tempat saya mengajar, maupun komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, meneruskan berbagi pengetahuan dimanapun saya berada dan mengajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek sosial. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya di seminar pendidikan profesi guru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.